Pada masa Perang Dunia Kedua, tahun 1940-an, ada seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Bruno. Hari-harinya sangat menyenangkan, punya banyak teman, rumah besar, dan kehidupan nyaman. Cita-cita Bruno adalah menjadi seorang penjelajah. Pada masa itu, para tentara Jerman kerap menangkap warga Yahudi. Seolah menjadi pemandangan biasa, Bruno tetap berlari dan bermain riang tanpa benar-benar memahami apa yang terjadi di sekelilingnya. Hari itu ibunya yang bernama Elsa baru pulang, terlihat sibuk sedang mempersiapkan sesuatu. Sedangkan Gretel kakaknya lagi anteng main boneka. Setibanya di rumah, melihat ruangan sedang didekorasi, Bruno tanya ke ibu. Ibu bilang karena ayah mendapat promosi jabatan baru, besok malam kita akan merayakan pesta. Di dalam kantor ayah yang bernama Rap ngajakin mereka kumpul. Dia seorang perwira yang cukup terpandang di kalangan anggota Nazi. Namun saat tahu mereka akan meninggalkan Berlin dan pindah ke desa terpencil, bukannya senang, Bruno malah sedih. Dia takut tidak bisa ketemu lagi dengan teman-temannya. Rap langsung bilang, ayah itu kan tentara. Tentara wajib menjalankan tugas dari negara. Bruno hanya bisa bengong. Hingga malam tiba, pesta pun berlangsung meriah. Melihat kakek dan nenek datang, Bruno yang tadinya bete sedikit terhibur. Di tengah pesta, saat nenek yang bernama Natalie bertanya tentang tugas baru putranya, kenapa harus pindah ke tempat terpencil? Karena tahu ibunya tidak suka dengan Hitler, Rap malah bilang, jangan merusak suasana pesta. Mending diam dan tak usah berkomentar. Menyadari sedang diperhatikan Bruno, nenek lambaikan tangan, menutupi rasa kecewa terhadap ucapan putranya. Usai pesta sedang asik main perang-perangan, ibu manggil, disuruh siap-siap pergi. Dengan ketiga sahabatnya, terpaksa Bruno harus berpisah. Di dalam kereta, Rap tampak tenang. Dengan mudah dia berhasil memboyong keluarganya. Kemudian tibalah di tempat tujuan. Setelah melewati hutan, mereka pun sampai di sebuah rumah tua yang terlihat angker, dikelilingi pagar tinggi dan penjagaan ketat. Di dalam rumah, baru juga sampai, Rap langsung dipanggil anggotanya dan Elsa sempat curiga tapi memilih diam. Berbeda dengan Bruno yang terlihat murung, di rumah baru itu Gretel justru sangat bersemangat. Kemudian lagi asik ngobrol di kamar bareng Suster Maria. Dari balik pintu terlihat seorang pemuda bernama Letnan Kotler. Selama tinggal di sana, dialah yang akan mengawal keluarga Bruno. Setelah pergi karena kelihatan galak, mereka malah pada ngegosipin. Tiba-tiba Bruno iseng ngintip lewat jendela. Dari kejauhan terlihat banyak orang berseragam aneh seperti motif piyama. Dipikirnya mungkin mereka bekerja di perkebunan. Merasa penasaran, setelah bercerita, Bruno minta ke ibu ingin bermain ke tempat itu. Ibu yang tak menaruh curiga langsung ngasih izin. Namun di tengah obrolan, tiba-tiba seorang kakek datang. Dia bernama Pavel. Melihat celananya ada motif garis-garis sama seperti orang-orang di perkebunan. Bruno bilang, kenapa mereka pakai seragam piyama? Ucapan itu membuat Elsa curiga, lalu pergi mengintip lewat jendela. Besoknya di luar lagi asik main. Melihat ada sebuah pintu terbuka, tanpa ragu Bruno nekat ke sana. Baru juga masuk, malah kepergok ibu. Setelah disuruh pulang, Elsa yang khawatir terpaksa menemaninya main di rumah. Bruno menggambar orang-orang yang memakai piyama itu. Ketika sedang makan malam, ia ngaduin ibu ke ayah gara-gara dilarang main ke taman. Padahal pengen banget berpetualang menjelajahi tempat baru mereka. Untuk mengalihkan obrolan, ayah langsung membahas sekolah. Nanti akan ada guru privat bernama Tuan Lis. Mendengar itu, Bruno makin kesal. Besoknya, di luar dia hanya berbaring sambil melamun. Sementara Gretel terlihat asik bercanda dengan Letnan Kotler. Hubungan mereka makin dekat, seperti mulai saling suka. Tiba-tiba Bruno kepikiran ingin membuat ayunan dari ban mobil bekas. Saat bertanya ke Kotler soal itu, dengan kasar dia memanggil Pavel untuk mengantarnya ke gudang belakang. Dalam situasi itu, Bruno nampak takut dan bingung. Kenapa Pavel diperlakukan seperti orang jahat? Sesampainya di gudang, bukannya fokus mencari ban bekas, perhatian langsung tertuju pada jendela yang mengarah tepat ke perkebunan itu. Tak lama saat sedang bermain ayunan, melihat ada kepulan asap, Bruno penasaran naik ke ayunan itu hingga terpeleset jatuh. Pavel segera datang dan mengobatinya.
Karena tahu dia hanya seorang pengupas kentang, Bruno sempat ragu dan ingin dibawa ke rumah sakit. Mendengar itu, Pavel malah sedih, lalu ia cerita, "Sebelum dibawa ke tempat ini, aku seorang dokter." Pada awalnya takut, setelah ngobrol banyak, Bruno merasa Pavel orang baik dan menyenangkan. Tiba-tiba dengan raut wajah tegang, Elsa datang. Namun, setelah tahu Pavel merawat luka Bruno, terpaksa ia mengucapkan terima kasih. Sikap Elsa bisa dibilang pasif dan tidak peka dengan situasi yang sedang terjadi. Dia menerima keadaan itu sebagai hal yang normal di masa Perang Dunia Kedua. Suatu hari dengan sepeda tuanya, Tuan Lis datang untuk mengajar. Ia menjadi guru privat bagi Bruno dan Gretel. Karena hanya bisa datang 2 minggu sekali, dia memberi Bruno sebuah buku tebal agar tetap punya kegiatan. Besoknya merasa bosan membaca buku. Begitu teringat jendela di ruangan gudang itu, tanpa ragu Bruno pergi ke sana. Setelah jauh melewati hutan, di dekat sungai, ia menemukan pagar kawat tinggi. Di baliknya terlihat seorang anak duduk sendirian, dia bernama Smul. Bruno mendekati dan langsung ajak kenalan. Saat mulai ngobrol, tanpa memahami situasi, Bruno malah merasa iri. Dia pikir di dalam sana Smul punya banyak teman. Bahkan melihat angka di pakaian piyamanya, Bruno mengira itu bagian dari permainan. Smul memberitahu, di tempat ini setiap orang memiliki nomornya masing-masing. Baru saling kenal, tiba-tiba Smul meminta makan. Dengan jujur, dia mengaku lapar. Bruno sedikit terkejut, tapi belum sempat dijawab, Smul malah pergi. Besoknya ketika sedang mencari bola, di dapur melihat sebungkus coklat, Bruno masukkan ke dalam saku untuk diberikan kepada Smul. Setelah ibu memberitahu bolanya ada di ruang bawah tanah, Bruno pun pergi dan berhasil menemukan bola itu. Namun, seketika terkejut pada tumpukan boneka milik Gretel. Bruno pun langsung lari dan setibanya di sana, tingkah Gretel kelihatan aneh. Dulu dia doyan Barbie, sekarang mengidolakan Hitler dan ngaku gak mau main boneka lagi. Bruno hanya bengong dan memilih pergi untuk menemui Smul. Namun setelah lama menunggu, Smul tak kunjung datang. Gara-gara bosan, sebagian coklat pun dimakan. Iseng melempar batu ke arah pagar yang ternyata dialiri listrik. Keesokan paginya setelah belajar, Bruno menunggu ibu pergi. Ia sempat berpura-pura bermain ayunan. Begitu suasana sepi, ia langsung berlari menemui Smul. Di sana, mereka pun mulai bercerita. Bruno kembali penasaran dengan seragam garis-garis itu. Smul menjelaskan semua pakaian mereka sudah diambil lalu diganti dengan piyama tersebut. Dia juga bercerita tentang ayahnya. Dulu seorang tukang servis jam, sekarang dipaksa menjadi tukang semir sepatu. Mendengar itu, Bruno jadi teringat pada Pavel. Dulu dia juga dokter, tapi sekarang hanya pengupas kentang. Tak lama kemudian, Bruno menunjuk ke arah cerobong asap. Sebenarnya itu untuk apa? Smul menjawab, kata ibu, itu hanya membakar pakaian lama meski baunya terasa aneh. Ketika membahas tentang coklat karena sudah habis dimakan, sebagai gantinya Smul diajak main ke rumah. Tapi dia nolak lalu bilang, aku seorang Yahudi. Mendengar itu Bruno terdiam dan tak lama ia pun pamit pulang. Dari percakapan sederhana, keduanya mulai merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Namun karena masih anak-anak, mereka hanya bisa saling bertanya tanpa benar-benar mengerti apa sebenarnya yang sedang terjadi. Suatu hari, saat masuk ke kamar Gretel, Elsa terkejut melihat dinding yang kini dipenuhi poster Hitler. Beberapa waktu kemudian, ketika berkumpul dan bermain catur, Bruno kembali membahas cerobong asap. Ia bilang mencium bau yang tidak enak. Rap yang sempat ditanya soal itu berusaha alihkan perhatian ke permainan catur sehingga Bruno menang. Gretel yang biasanya lembut tiba-tiba marah karena dicurangi. Merasa ada yang tidak beres. Di dapur, Elsa curiga Gretel berubah gara-gara Tuan Lis. Ia pun mempertanyakan guru privat mereka sebenarnya apa yang dia ajarkan. Keesokan harinya, Tuan Lis kembali datang untuk mengajar. Jelas Gretel berubah karena yang dia ajarkan bukan matematika, IPS, atau sejenisnya. Namun, membahas orang-orang Yahudi menanamkan kebencian terhadap mereka. Tapi tidak dengan Bruno. Ia lebih kritis bahkan bertanya, bagaimana kalau tidak semua orang Yahudi jahat? Tuan Lis hampir tak mampu menjawab. Ia hanya mengatakan, jika itu benar, maka Bruno akan menjadi penjelajah hebat. Mendengar pernyataan itu, Bruno malah termotivasi.
Saking semangatnya niat ingin membawa Small makanan, pas dimasukkan ke dalam tas, kepergok Maria. Tanpa curiga, Maria justru ingin bantu membungkusnya supaya nggak kotor. Tak lama, ibu datang, langsung salvo ke tas Bruno. Tak kehabisan cara, Bruno langsung bilang, "Aku berbohong, ini buku petualangan." Anehnya ibu malah senang Bruno memilih membaca buku petualangan dibandingkan pelajaran dari Tuan Lis. Di pertemuan hari itu, setelah Small selesai makan, Bruno melempar bola ke dalam, namun bola itu langsung dikembalikan. "Jangan dilempar ke sini." Melihatnya tanpa takut, Bruno sempat bertanya, memangnya tidak suka main bola? Belum sempat dijawab, Small malah pergi. Di balik cerobong asap, Elsa mulai mencium bau menyengat. Tanpa sengaja, Letnan Kotler menyinggung sebuah rahasia mengerikan. Tempat itu adalah kamar gas, digunakan untuk menghilangkan nyawa orang-orang Yahudi. Sontak, Elsa terkejut. Di dalam kantor, ketika meminta penjelasan, Rapp hanya bilang dia seorang tentara dan semua ini bagian dari perang. Di tengah debat, saking kecewanya, Elsa sempat berteriak, meminta Rapp menjauh. "Get away from me! It cannot be achieved without work such..." Tak lama, Bruno masuk untuk memberitahu bahwa kakek datang berkunjung. Melihat orang tuanya bertengkar, ia panik, lalu pergi. Bukannya fokus ke masalah, Rapp malah sibuk ingin tahu siapa orang yang membocorkan rahasia itu. Di saat makan bersama, melihat gerak-gerik Letnan Kotler terlihat gelisah, Rapp langsung yakin dialah orangnya. Karena suasana terasa sepi kayak di kuburan, Bruno mulai bertanya tentang kondisi neneknya. Dengan sedih, sang kakek jawab kalau nenek sedang sakit padahal ingin ikut berkunjung. Mendengar kabar ibunya sakit, Rapp malah cuek. Elsa jadi teringat sesuatu. Dia mulai yakin bahwa Natalie sudah lama mengetahui soal promosi itu. Beberapa saat kemudian, Bruno bercerita bahwa ia tidak menyukai pelajaran sejarah dari Tuan Lis. Dia lebih senang membaca buku petualangan. Lalu Kotler ikut nimbrung. Dulu ia juga menyukai sejarah, namun ayahnya yang seorang profesor justru melarangnya. Sekitar 4 tahun, ayah telah meninggalkan Jerman. Percakapan itu menjadi celah bagi Rapp. Dia mulai menyudutkan Kotler, membahas kepergian ayahnya yang dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara. Jika ayahnya tidak dilaporkan ke pihak berwenang, maka jabatan Kotler akan dicopot. Di tengah suasana tegang, tanpa sengaja Pavel menumpahkan minuman. Sontak Kotler marah, dia diseret ke belakang dan menghajarnya. Melihat ayah hanya duduk dan tidak peduli terhadap Pavel di kamar Gretel, karena kecewa Bruno pun nangis, lalu curhat tentang perkebunan yang selama ini ia lihat. Sambil meluk, Gretel berterus terang, tempat itu bukan perkebunan, melainkan kamp konsentrasi. Bruno yang semakin penasaran ingin tahu kenapa orang-orang berada di sana. Sesuai yang dipelajari dari Tuan Lis, Gretel hanya menjawab bahwa mereka adalah musuh negara. Bruno terdiam, dia teringat pada Small dan juga Pavel. Dalam pikirannya, justru ia menilai perlakuan ayah lebih jahat, bahkan dia memimpin tempat buruk itu. Suasana rumah perlahan tidak sehangat dulu. Ibu sering sedih dan jarang make upan lagi. Sedangkan sikap ayah yang dingin membuat Bruno mulai merasa takut. Di tengah situasi itu, tiba-tiba Bruno kepikiran Small. Kadang dia ceria, kadang berubah seperti ketakutan. Berniat ingin menemuinya, Small ada di ruangan lain, sedang membersihkan gelas. Bruno pun nyamperin lalu bilang, mungkin kita seharusnya tidak berteman. Karena tak menjawab, saat Bruno menawarkan kue, Small langsung senang dan memakannya dengan lahap. Mengingat dia Yahudi yang kata orang lain jahat, Bruno tetap yakin Small itu orang baik. Sedang asik ngobrol, Letnan Kotler tiba-tiba datang dan langsung menuduh Small mencuri makanan. Dia ngelak dan menyebut Bruno adalah temannya. Namun karena takut, Bruno justru menyangkal. Gara-gara itu, Small akan diberi hukuman. Bruno menyesali ucapannya. Saat kembali ke ruangan tadi, yang ia temui, malah Maria. Bruno pun pergi ke tempat biasa, berharap Small ada di sana. Namun, tempat itu kosong. Di halaman depan beberapa mobil tiba. Para tamu datang untuk menyaksikan sebuah rekaman. Dari luar, rasa penasaran muncul. Bruno diam-diam naik dan mengintip lewat ventilasi. Di dalam tampak sebuah propaganda. Rekaman tersebut memperlihatkan kehidupan di camp seolah normal, bahkan menyenangkan. Orang-orang digambarkan hidup bahagia dan memiliki berbagai fasilitas. Di sana Bruno mulai berpikir, mungkin semua cerita buruk tentang tempat itu tidak benar. Setelah acara selesai, Rapp keluar dari ruangan. Bruno langsung menghampiri dan memeluknya. Dia kembali percaya kalau ayah bukan orang jahat. Di sisi lain, Elsa mulai menyadari semua itu hanyalah kebohongan. Keesokan harinya saat berpapasan dengan Letnan Kotler, Bruno sempat mengira akan dipukul. Ternyata hanya mengelus kepalanya lalu berpamitan karena ia tidak lagi bertugas di tempat itu.
Bruno yang kembali ceria dengan semangat berlari ingin menemui Small. Namun beberapa hari dia sulit ditemukan. Hingga suatu saat Small kembali duduk di tempat favoritnya, tapi wajahnya tampak babak belur. Bruno bercerita tentang rekaman yang ia lihat di dalam camp. Menurutnya di sana tidak buruk dan cukup menyenangkan. Ia pun meminta maaf atas kejadian sebelumnya dan berharap mereka tetap berteman. Small hanya terdiam, wajahnya murung. Ia mengulurkan tangan, tanda mereka udah baikan. Suatu pagi, saat sarapan Gretel menanyakan tentang Letnan Kotler. Rap menjawab singkat, namun Elsa yang mulai muak dengan semua kebohongan langsung menyelah. Kotler dipanggil karena tidak melaporkan ayahnya ke pihak berwenang. Di suasana tegang itu, Rap menerima telepon. Kabar buruk datang, nenek meninggal akibat serangan bom. Di tengah acara pemakaman, Elsa melihat ornamen Nazi di sekitar peti. Padahal ia tahu sang ibu tidak menyukai Hitler. Saat mencoba mengambilnya, Rap menahan. Momen itu terasa menyesakan. Elsa pun tak kuasa menahan tangis. Seiring waktu, persahabatan Bruno dan Small semakin erat. Meski terpisah pagar kawat, mereka tetap bisa bermain catur sambil tertawa lepas. Tiba-tiba aja Small bilang, "Tolong jangan pergi lagi." Bruno nampak sedih, membalas dengan perasaan yang sama. Di atas ayunan, Elsa bersikap aneh. Rap yang melihat itu merasa malu. Hingga malamnya mereka bertengkar hebat. Di kamar Bruno dan Gretel hanya bisa saling berpelukan. Keesokan paginya, di kantor ayah menawarkan untuk pindah rumah. Gretel langsung setuju, namun Bruno justru menolak. Tapi demi kondisi ibunya, keputusan sudah bulat. Mendengar itu, Bruno hanya bisa pasrah. Suatu hari, Small terlihat gelisah. Ia bercerita ayahnya dipanggil, namun belum kembali. Di tengah obrolan, Bruno menyampaikan kabar besok setelah makan siang, ia akan pergi dan tidak kembali. Wajah Small langsung berubah kecewa, membuat Bruno merasa bersalah. Ia pun berjanji akan membantu mencari ayahnya. Setelah tahu cara masuk ke dalam camp dengan menggali tanah, untuk menyamar, dia harus punya seragam piyama itu. Sebelum pergi, Small bilang agar misi mereka berhasil, dia akan mencari seragam bekas dari tawanan lain. Malamnya, di tempat masing-masing, Bruno dan Small sama-sama kepikiran rencana besok. Keesokan pagi setelah mengambil makanan di dapur, saat mau keluar, ibu sempat manggil dan untuk terakhir kalinya, Bruno diberi izin bermain di luar. Sekencang-kencangnya ia berlari, mengejar waktu sebelum makan siang. Sesampainya di sana, Small menunjukkan piyama yang sudah disiapkan. Namun sayang, roti yang tadi dibawa Bruno malah jatuh di jalan. Karena tidak memiliki waktu banyak, setelah Bruno mengganti pakaian dengan piyama itu, ia pun mulai menggali tanah hingga pagar kawat berhasil dilewati. Dengan penuh semangat, Bruno bilang ke Small, "Ayo pergi dan temukan ayahmu." Di sisi lain, saat menyadari putranya menghilang, Elsa langsung panik. Dibantu Maria dan Gretel, semua mulai menyusuri setiap ruangan. Semakin masuk ke dalam camp yang tadinya berani, Bruno malah minta pulang. Small mengingatkan tentang misi mereka, lalu mengajak masuk lebih jauh mencari ayahnya ke dalam barak. Di dalam barak baru saja tiba, Bruno dan Small langsung panik ketika semua orang disuruh berbaris lalu berjalan menuju sebuah ruangan. Di halaman depan saat menyadari pintu belakang terbuka, semua langsung bergegas ke sana. Gretel terkejut, ada makanan tergeletak di dekat jendela. Saat Rap sedang rapat, begitu Elsa datang dan memberitahu Bruno menghilang, mereka pun mendobrak pintu yang selama ini tertutup rapat, lalu bergegas menuju kamp konsentrasi. Sampainya di sebuah ruangan, Bruno sempat mengira mereka di sana untuk menunggu hujan reda. Di dekat pagar kawat saat menemukan pakaian Bruno, Rap langsung yakin putranya berada di dalam kamp itu. Dari belakang, Elsa dan Gretel ikut menyusul. Langkah mereka terhenti tepat di depan pakaian Bruno. Kemudian, semua orang digiring masuk ke sebuah ruangan kedap udara. Ternyata itulah kamar gas, tempat yang selama ini membuat Bruno penasaran. Sosok bertopeng menaburkan serbuk, dan ruangan itu perlahan tenggelam dalam gelap. Di tengah pencarian, waktu terus berjalan. Di balik pintu, suara teriakan perlahan mereda, hingga akhirnya sunyi. Sebuah tanda, Raf sudah terlambat menyelamatkan Bruno.